Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang yang berhubungan dengan spirit guide. Mungkin Anda juga sudah sempat menyaksikan video saya sebelumnya, di mana saya membabarkan tentang spirit guide, atau mungkin yang seringkali disebut sebagai pendamping spiritual, makhluk astral, makhluk cahaya, atau mungkin kodam, angels, leluhur, ascended masters, dan sebagainya. Nah, pada konten kali ini saya ingin lebih spesifik tentang bagaimanakah cara para spirit guide ini berkomunikasi dengan yang dipandunya. Pertama-tama saya harus mengingatkan lagi bahwa manusia memiliki lapisan-lapisan tubuh. Saya akan sederhanakan dari 5 lapisan tubuh dari Panca Maya Kosa menjadi 3 lapisan tubuh. Yang terluar adalah gross body atau tubuh fisik kita ini. Yang Anda lihat mungkin ini adalah wujud fisik kita. Kemudian yang lebih halus adalah subtle body atau tubuh energi, di mana di dalamnya mengalir prana, terdapat cakra-cakra, kundalini, dan sebagainya. Dan yang lebih sejati lagi, yang lebih terhubung lagi dengan kesejatian kita yang sesungguhnya, disebut sebagai causal body atau karana sarira, atau tubuh kesejatian yang sejatinya bentuknya adalah cahaya. Jadi kesejatian kita itu sebenarnya adalah cahaya. Itu adalah yang disebut keilahian yang ada di dalam diri manusia. Jadi sebenarnya bentuk asli kita itu adalah cahaya. Jika Anda berlatih teknik-teknik meditasi, seperti misalnya di Kriya Yoga Nusantara, ada teknik Jyoti Mudra, Anda mungkin dapat melihat kesejatian Anda yang sebenarnya berbentuk cahaya tersebut. Nah, jika kita sudah tahu bahwa kesejatian kita adalah cahaya, sekarang bagaimana cara berkomunikasi dengan diri sejati kita? Mungkin itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan, terutama oleh Anda yang sudah berada di jalan meditasi, di jalan spiritual, menuju pencerahan. Anda ingin memiliki kontak dengan kesejatian Anda, dengan keilahian yang ada di dalam diri Anda, dan juga mendapatkan bimbingan-bimbingan darinya tentunya. Nah, karena kesejatian kita yang berbentuk cahaya itu berada di dimensi yang sangat halus, maka ketika cahaya yang ada di dalam diri ini ingin berkomunikasi dengan tubuh fisiknya, dengan kendaraan fisiknya, jadi tubuh fisik kita ini adalah kendaraan keilahian atau sang jiwa untuk berada di bumi. Nah, ketika kesejatian atau cahaya di dalam diri ini ingin berkomunikasi dengan kendaraan fisiknya, di mana itu adalah tubuh fisik kita, caranya biasanya adalah melalui extension atau kepanjangan-kepanjangan tangan dari sang diri sejati. Kepanjangan-kepanjangan tangan inilah yang akhirnya disebut sebagai spirit guide, sebagai kodam pendamping, sebagai makhluk astral, makhluk cahaya yang kerap kali mendampingi mereka-mereka yang berada di jalan spiritual atau di jalan pencerahan. Karena itu pada konten sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa makhluk-makhluk cahaya yang mendampingi orang-orang yang bermeditasi di jalan dharma, di jalan pencerahan untuk mencapai moksha, itu berbeda dengan makhluk-makhluk cahaya yang tidak berada di jalan tersebut. Jadi makhluk-makhluk cahaya yang merupakan bagian dari kelompok besar, The Great White Brotherhood, yang selalu mendampingi orang-orang yang berada di jalan spiritual, itu mereka berada di tingkatan evolusi yang sudah sangat tinggi, yang sudah tercerahkan, yang mereka bersedia
menunda pencerahan atau nirvana atau nibbana tertingginya untuk membantu kita semua yang ada di bumi untuk mencapai pencerahan. Jadi itu adalah jenis-jenis makhluk cahaya atau makhluk-makhluk spirit guide, pendamping orang-orang spiritual yang biasanya memang memandu mereka-mereka yang ada di jalan meditasi. Jadi ketika sang diri sejati atau cahaya di dalam diri ingin berkomunikasi, mereka biasanya berkomunikasi melalui spirit guide ini. Sekarang pertanyaan berikutnya tentunya bagaimanakah bentuk komunikasinya? Bentuk komunikasi dari para makhluk cahaya karena mereka yang merupakan kepanjangan tangan dari diri kita sendiri, yang sebenarnya adalah diri kita sendiri juga itu, karena mereka berada di dalam dimensi yang halus, yang berbeda dengan dimensi fisik atau gross body kita di alam fisik ini, maka cara berkomunikasinya juga berbeda. Bukan dengan komunikasi verbal seperti kita, kalau kita berkomunikasi dengan sesama manusia, kita menggunakan bahasa kata-kata. Nah, bagi makhluk-makhluk cahaya ini, bentuk komunikasinya berbeda, jadi tidak verbal. Biasanya mereka mempergunakan bahasa-bahasa simbolik atau mengirimkan pesan-pesan telepatik berbentuk simbol-simbol. Jadi ada bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran yang harus kita maknai atau artikan sendiri. Simbol ini yang dimaksud adalah mungkin kalau Anda pernah belajar membaca kartu tarot gitu ya. Kalau kita belajar membaca kartu tarot, itu kita belajar membaca simbol-simbol yang ada di dalamnya. Misalnya ada bentuk seperti princess, itu ada artinya. Kalau di dalam kartu tarot itu ada maknanya, bukan bermakna princess, tapi ada maknanya, ya. Jadi ada arti-arti di balik makna-makna yang disampaikan oleh bahasa-bahasa simbolik seperti yang ada di kartu tarot misalnya. Nah, bentuk-bentuk simbolik seperti itu sebenarnya kalau kita mau membaca kitab semesta itu berada di mana-mana. Semesta memiliki bahasa-bahasa simbolik yang bisa kita baca. Nah, para makhluk cahaya ini biasanya memberikan pesan-pesan melalui bahasa-bahasa simbolik. Dan biasanya mereka juga tidak berkomunikasi dalam kondisi kesadaran manusia biasa. Kalau kita berada dalam kondisi kesadaran yang sehari-hari, seperti mungkin sudah diteliti sekarang, ada yang dinamakan brainwave atau gelombang otak. Mungkin Anda pernah tahu atau pernah membaca ada gelombang-gelombang otak. Ketika kita berada dalam kondisi jaga, gelombang otak kita adalah beta. Ketika kita mulai rileks, kita mulai berada di dalam kondisi alfa. Ketika kita mulai masuk ke dalam kondisi meditatif, alfa yang lebih dalam, kita mulai masuk ke gelombang theta. Kemudian gelombang saat manusia tertidur pulas tanpa mimpi itu disebut gelombang delta. Jadi kesadaran manusia sehari-hari itu memiliki gelombang-gelombang otak yang berbeda. Nah, para spirit guide atau pemandu-pemandu spiritual makhluk cahaya yang membimbing mereka-mereka yang berada di jalan pencerahan, itu biasanya mereka bisa kita tangkap gelombangnya atau vibrasinya, channelnya di saat kita berada di dalam gelombang meditatif. Jadi ketika gelombang otak kita sudah di alfa dalam, masuk ke dalam kondisi meditatif atau sedang rileks, itu kita bisa menangkap pesan-pesan simbolik dari mereka dengan sangat mudah. Karena itu seringkali mereka juga memberikan pesan-pesan kepada kita melalui mimpi. Karena pada saat kita tertidur, kita lebih mudah untuk menangkap pesan-pesan dari makhluk-makhluk cahaya karena gelombang otak kita sedang sangat rileks, hampir memasuki delta atau mungkin di sekitaran theta, sehingga sangat mudah untuk menerima pesan-pesan simbolik dari makhluk-makhluk cahaya ini. Karena itu biasanya para meditator yang sudah mulai masuk ke dalam
kondisi meditasi yang lebih dalam, seperti di Kriya Yoga Nusantara misalnya, banyak yang sharing pengalaman, mengatakan bahwa ia mulai mendapatkan gambaran-gambaran, bentuk-bentuk, pesan-pesan dari makhluk-makhluk cahaya. Nah, seperti itulah. Nah, orang yang berada di jalan meditasi, yang ia lihat di dalam kondisi meditatif atau mimpi, atau mimpi-mimpinya, itu berbeda dengan orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa, itu bisa jadi itu hanya sebuah halusinasi atau mungkin hanya berbentuk hayalan ya. Tetapi bagi orang-orang yang berada di dalam jalan meditasi, bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran atau pesan-pesan tersebut adalah hal yang memang disampaikan atau coba disampaikan oleh sang diri sejatinya melalui spirit guide atau makhluk-makhluk cahaya tersebut. Jadi cara berkomunikasi makhluk-makhluk cahaya ini memang berbeda dengan cara komunikasi manusia yang menggunakan bahasa verbal, tetapi mereka lebih merupakan inspirasi, telepatik, dan juga simbol-simbol yang akan diberikan. Simbol-simbol ini ada yang mungkin dapat mudah kita artikan, artinya bentuk pesan-pesan yang universal, yang mungkin di dalam dunia spiritual sering kita lihat. Seperti misalnya kalau kita mendapat pesan untuk melihat bentuk ular, demikian ya. Di dalam dunia spiritual kita tahu ular adalah pesan yang baik, artinya adalah kebangkitan kundalini atau kehadiran entitas tingkat tinggi yang suci, yang mewakili entitas dari naga yang dipercaya sebagai entitas yang suci di dalam dunia spiritual. Jadi kalau seseorang menerima pesan berbentuk ular misalnya, itu akan dengan mudah kita artikan pesan tersebut. Atau misalnya penglihatan tentang Ascended Masters, atau pesan-pesan tentang kehadiran makhluk-makhluk suci yang lain, itu akan sangat mudah kita artikan makna dari pesan-pesan tersebut. Tetapi seringkali juga pesan-pesan yang diberikan itu bentuknya adalah lebih personal, jadi lebih pribadi sifatnya. Karena pesan ini datang dari sang diri sejati melalui makhluk-makhluk cahaya, karena itu adalah diri kita sendiri yang ada di dalam, maka ia yang paling mengetahui keadaan kita, alam bawah sadar kita, bahkan kondisi-kondisi kita sebelum kelahiran. Yang ini kelahiran-kelahiran sebelumnya di dalam konsep reinkarnasi, maka sang diri sejati ini akan dengan mudah sebenarnya memberikan pesan-pesan kepada kita yang sifatnya sangat personal dan seringkali hanya kita sendirilah yang memahami maknanya. Karena itu jika Anda ingin berkomunikasi atau memahami bentuk-bentuk komunikasi dari sang diri sejati melalui para makhluk-makhluk cahaya, para spirit guide ini, tentu Anda harus mulai mempelajari, belajar memaknai bahasa-bahasa simbolik yang mulai diberikan atau disampaikan pesan-pesannya kepada diri Anda. Kemudian hal yang lain adalah biasanya kehadiran makhluk-makhluk cahaya atau spirit guide tingkat tinggi yang seringkali memandu orang-orang yang berada di jalan meditasi. Kehadiran mereka atau ketika mereka berusaha berkomunikasi dengan kita secara telepati itu seringkali terjadi di kelenjar pineal. Jadi akan terjadi sensasi atau getaran atau vibrasi atau sebuah energi yang sangat besar atau bentuk komunikasi di kelenjar pineal Anda. Jadi di otak Anda terdapat kelenjar pineal, ada satu kelenjar kecil sebesar biji walnut yang biasanya dihubungkan dengan mata ketiga atau third eye. Itu adalah kelenjar pineal. Di situ adalah tempat para makhluk suci, makhluk-makhluk cahaya biasanya membuat kontak atau berkomunikasi dengan kita. Ya, jadi kelenjar pineal seseorang yang sudah mulai aktif, bagi mereka yang mulai bermeditasi dengan teknik-teknik khusus untuk membangkitkan energi kundalini yang dinaikkan ke kelenjar pineal akan mulai aktif.
maka kelenjar pineal ini akan menjadi semacam antena atau semacam transmitter di mana sang diri sejati melalui makhluk-makhluk cahaya, para spirit guide akan mulai membuat kontak dengan kita. Ketika itu semakin intens, kelenjar pineal kita semakin intens, kita semakin sering merasakan energi yang sangat besar atau bentuk-bentuk komunikasi di sana, itu berarti kita memang sudah mencapai kondisi tertentu di mana kita mulai bekerja sama dengan para makhluk cahaya ini, para spirit guide ini, yang pada akhirnya untuk berbagi cinta, cahaya, pengetahuan, dan hal-hal yang lain yang memang bermanfaat untuk kebaikan manusia. Ya, itulah tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana cara makhluk cahaya yang merupakan kepanjangan tangan dari sang diri sejati yang ada di dalam diri kita, sang cahaya yang merupakan kesejatian kita, berkomunikasi dengan kita, yaitu melalui kelenjar pineal, dan bentuk-bentuknya adalah bentuk simbolik yang bisa ditangkap dalam kondisi meditatif atau kondisi sedang bermimpi, dan ketika hidup kita sudah mulai dipandu oleh pesan-pesan tersebut, berarti kita sudah berada di jalan pencerahan yang sangat baik. Berarti kita sudah berada di jalan pencerahan atau jalan yang luhur. Baiklah, semoga bermanfaat konten kali ini. Semoga nanti di video berikutnya saya bisa membabarkan lagi tentang hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang spirit guide, tentang makhluk cahaya, atau tentang ascended masters. Dan jika Anda tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Kriya Yoga Nusantara, tentunya Anda dapat menghubungi admin kami, di mana kontak number dari admin Kriya Yoga Nusantara selalu kami sertakan di deskripsi box yang ada di video yang kita upload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, like, komen, dan share. Karena subscribe dari Anda tentunya membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya, namaste.